Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan pengertian dan sejarah tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Hadi Ikhwan dari Prodi 2 PJKR-A. Pengertian, pokok pembahasan dan manfaat. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Di samping ilmu akidah dan ilmu fikih, adapun arti tasawuf. Para pengkaji ilmu tasawuf berbeda pendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah kata berasal dari safaf, artinya bersih, sufaf, teras, sopiah atau bahasa Yunani yang berarti hikmah, suf atau koin wall. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu yang mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun tercela. Cara membersihkan dari sifat yang tercela dan menghiasi sifat-sifat terpuji. Dan cara untuk sukluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Pokok pembahasan adalah perbuatan hati dan indera dari segi mencurigakan dan menjernihkan. Manfaat mempelajari adalah dapat membersihkan hati dan sifat tercela dan bermanfaat kepada Allah dengan asqa dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan kerindahan Allah Ta'ala. Sejarah perkembangan dan macam-macam tasawuf. Invensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau yang menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah halwal, maka, fanah, bakah, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklarifikasi menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf al-mali. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf merupakan amaliyah, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberikan perhatian mendalam tentang keadaan hati dan tahap-tahap suluk. Menurut Al-Tazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku suhuf oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah Al-Hasan Al-Barsi 1100 Hijriah dan Rabi'ah Al-Wadi 180 Hijriah. Dalam periode ini tasawuf belum secara spesifik. Tasawuf akaliyah atau sunni. Tasawuf akaliyah mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam hingga mereka membuat metode ini untuk bermakrifah
dan mazhab intuisi. Mereka beranggapan untuk dapat bermakna kepada Allah, tidak seorang sufi harus bertaklah dan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasud, dan sombong, riya, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertakhliyah, mengisi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, suhuf, tawakal, mahabbah, sufi, ridau, dan lain-lain, sehingga tatkala hati mereka telah jernih, mereka dapat merasakan terjalnya ketersingkapan hati sehingga dapat berkefat secara tasawuf atau wujud Allah Ta'ala. Dalam periode ini mereka juga membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini memberikan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang seperti pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat dari tokoh yang menjadi referensi tasawuf ini adalah Al-Junaid Al-Bakhit, yaitu 298 Hijriah, dan Abdul Hamid Al-Ghazali, yaitu 505 Hijriah. Istilah tasawuf sunai ini juga sekaligus menjadi perbedaan dengan tasawuf salafi. 3. Tasawuf salafi. Tasawuf salafi adalah tasawuf yang mencampurkan adukan zuhud dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah filsafat, yaitu Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama, mujahad dan para yang dihasilkan diri, yaitu intuisi, perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua, kaf, yaitu ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti ketuhanan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nubuah, ruh, dan asal-usul alam raya. Yang ketiga, bertindak di dalam raya dengan berbagai macam-macam karamah, yaitu zat atau lafal-lafal yang menjagakan secara lahir dan wahud sangkanya yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara dahri sering tertentang dengan akidah dan syariat seperti pandangan tentang wahad al-wujud, khutbainah, wahda al-daini, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah Al-Syar'i Al-Mutahhid, itu 587, dan Ibnu Arabi 638, dan Ibnu Said itu 669 Hijriah, dan Ibnu Fakhid 632 Hijriah. Di antara pemikiran dalam tasawuf falsafi adalah Fanah. Dalam buku yang berjudul Allah dan Alam Semesta, sertifikat tasawuf falsafi, Said Khalid berkata bahwa konsep fanah merupakan fondasi kaum sufi, semua baik yang berhalu, falsi, ataupun dini. Fanah merupakan inti utama tradisi tasawuf yang baik yang dini maupun falsafi. Secara bahasa, arti fanah adalah memutuskan dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fanah mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, melebur sifat nafsu atau menghilang sifat tercela. Yang kedua, melebur keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan diri dari menatap keindah Allah.
Yang keempat, hilang pandangan terhadap makhluk. Sekian dari penjelasan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.